Halo guys, bertemu lagi dengan saya. Oke, kali ini masih dalam materi matematika dengan materi yang sama, yaitu luas dengan menggunakan integral. Oke, kita buka dulu lembar halaman kita. Nah, kita masih akan membahas mengenai aplikasi integral tentu untuk menghitung luas daerah. Namun kali ini kita akan menghitung luas daerah antara kurva dan sumbu Y. Oke, semisal di sini ada kurva yang bentuknya X sama dengan F dalam kurung Y, yang mana dia dibatasi oleh sumbu Y dan dibatasi oleh Y sama dengan C dan Y sama dengan D. Analog dengan penurunan formula luas daerah antara sebuah kurva dan sumbu X, maka luas daerah antara kurva dengan sumbu Y dan garis Y sama dengan C dan Y sama dengan D adalah daerah L, ditentukan oleh L sama dengan integral tentu X min 0 dy untuk Y sama dengan C sampai Y sama dengan D. Oke, kenapa di sini X kurangi 0? Harus dikurangi 0 karena 0 ini adalah batas sumbu Y ya. Sumbu Y itu persamaannya adalah X sama dengan 0. Maka di sini saya tulis batas sumbu Y adalah 0. Kemudian kita bisa tulis ini luas sama dengan integral tentu X dx karena X kurangi 0 itu adalah X. Kemudian luas sama dengan, nah X-nya itu kita ganti dengan F dalam kurung Y. Sehingga luas sama dengan integral tentu F dalam kurung Y untuk Y sama dengan C sampai Y sama dengan D. Nah, kita ke contoh soal. Hitunglah luas daerah yang diarsir di bawah ini. Oke, nah ini luas, ini yang disebut luas R ya, dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X, sumbu Y, kemudian garis Y sama dengan 0 adalah sumbu X, kemudian garis Y sama dengan 1. Oke, maka kita ubah dulu Y sama dengan akar X menjadi akar, kita kuadratkan supaya hilang akarnya menjadi Y kuadrat sama dengan X, maka X sama dengan Y kuadrat. Nah, kita harus mengubah dulu ya kalau untuk dibatasi oleh sumbu Y. Kemudian kita masukkan ke rumus, yaitu luas sama dengan integral tentu F dalam kurung Y dy untuk Y sama dengan C sampai Y sama dengan D. Maka luas daerah R adalah, luas sama dengan, FY-nya saya tulis Y kuadrat, ini dalam dy, kemudian batasnya adalah untuk 0 sampai 1 ya. Kemudian kita integralkan seperti biasa ya. Ini pangkatnya jumlahkan 1, maka depannya menjadi sepertiga. Batas atasnya 1, batas bawahnya 0. Kemudian seperti biasa kita substitusi. Yang batas atas kita substitusi terlebih dahulu. Kemudian batas bawah kita substitusi juga. Nah, di sini bisa kita lihat sepertiga kali 0 pangkat 3 itu hasilnya pasti 0 ya. Sehingga jawabannya adalah sepertiga satuan luas. Jadi luas yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X, kemudian dibatasi oleh sumbu Y, dan dibatasi oleh garis Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 1 adalah sepertiga satuan luas. Oke. Kemudian kita ke bentuk yang kedua. Luas daerah antara kurva X sama dengan F dalam kurung Y, kemudian sumbu Y dan Y terletak di antara C dan D, terlihat seperti pada gambar di bawah ini ya. Gambar di samping. Luas terletak di sebelah kiri sumbu Y dan ditentukan oleh, bisa dilihat di sini bahwa luas yang diarsir berada di sebelah kiri sumbu Y. Kemudian dia dibatasi oleh sumbu Y, kemudian Y-nya berada di antara C dan D.
Maka luas ditentukan oleh integral tentu 0 dikurangi X dy untuk Y sama dengan C sampai Y sama dengan D. Ingat, ini 0 karena dia dibatasi oleh Y sama dengan 0 ya. Oke, kemudian, nah, karena dia di sebelah kiri maka kita beri tanda negatif seperti sebelumnya ya. Atau, nah di sini saya tulis X-nya saya ganti dengan F dalam kurung Y. Kemudian ini tetap diberi tanda min, kemudian batasannya Y sama dengan C sampai Y sama dengan D. Oke, kita ke contoh soal. Tentukan luas daerah yang diarsir di bawah ini. Oke, bisa kita lihat di sini bahwa di sini luas daerah yang diarsir dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3, kemudian sumbu Y, kemudian dibatasi oleh Y sama dengan min 1 dan Y sama dengan min 2. Oke, seperti biasa, kita ubah terlebih dahulu Y sama dengan X pangkat 3 menjadi, nah, ini Y-nya kita akar, tapi di sini diberi tanda atau angka 3 ya, sehingga X sama dengan akar Y, di sini akarnya 3. Maka luas daerah yang diarsir adalah luas sama dengan min integral tentu F dalam kurung Y dy untuk Y sama dengan C sampai Y sama dengan D. Nah, kemudian FY-nya saya ganti akar Y pangkatnya 3 di sini ya. Kemudian batas atasnya min 1, batas bawahnya min 2. Ini saya ubah menjadi Y pangkat 1/3, kemudian kita integralkan seperti biasa. Jangan lupa ini tanda minus ya. Pangkat jumlahkan dengan 1, kemudian di sini juga sama, pangkat jumlahkan 1, sehingga kita peroleh di sini 1 dibagi 4/3 ya. 4/3 menjadi 3/4 ya, dibalik. Kemudian ini pangkatnya tetap 4/3. Ini tetap, kemudian kita substitusi seperti biasa. Yang batas atas dahulukan, kita ganti Y-nya dengan min 1. Kemudian kita substitusi batas bawah yaitu Y sama dengan minus 2. Artinya di sini Y-nya kita ganti dengan minus 2. Oke. Nah, karena di sini sama-sama memiliki 3/4, saya keluarkan 3/4-nya ya. Sehingga dalam kurung di sini tinggal, nah ini saya ubah terlebih dahulu. Oke, ini min 1 pangkat 4/3 kita ubah ke bentuk akar sehingga kita bisa tulis akar min 1 pangkat 4, kemudian di sini kita akar 3, kemudian min 2 pangkat 4/3 ini juga saya bentuk ke bentuk akar, sehingga akar min 2 pangkat 4, lalu di sini akar 3 ya, sehingga kita sederhanakan menjadi, nah ini min 1 pangkat 4 itu adalah 1, kemudian ini saya tulis akar 1, kemudian di sini ada angka 3, kemudian min 2 pangkat 4 berarti 16 ya. Kemudian nah yang di sini akar 1, kemudian di sini diakarkan pangkat 3 menjadi tetap 1, kemudian yang ini akar 16 ini kita pecah ya, menjadi akar 8 kali 2. Nah, 8 itu bisa keluar karena di sini pangkatnya 3 ya, jadi di sini saya tulis 2, kemudian akar 2, akarnya 3 ya, kemudian kita kali atau buka kurung, min 3/4 kali 1 menjadi min 3/4, kemudian ini min ketemu min jadi positif, menjadi positif 3 kali akar 2, akarnya 3/2 ya. Nah ini 2 dan 4 di sini bisa kita coret atau bisa kita sederhanakan sehingga nanti penyebutnya adalah per 2. Nah maka ini bisa kita lihat di sini hasilnya pasti positif ya, karena ketika kita akan menyamakan penyebut di per 2 sini ya, di sini akan menjadi angka 6 ya, 6. Nah bisa kita apa ya, kira-kira ya, ini 6/4 dikurangi
3/4 hasilnya positif ya. Sehingga luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3 dibatasi oleh sumbu Y dan garis-garis Y sama dengan -1 dan Y sama dengan -2 adalah -3/4 plus 3 kali akar 2, akarnya 3/2 satuan luas. Tapi jika teman-teman ingin mencari akar 2 pakai kalkulator itu bisa ya. Nanti akan sama ketemunya. Ini hasilnya tetap positif. Oke, selanjutnya kita ke contoh 2. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 2, lalu dibatasi sumbu Y, kemudian garis-garis Y sama dengan 1, dan garis Y sama dengan 3, dan di daerah X positif. Oke, luas yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 2, sumbu Y, lalu garis Y sama dengan 1, dan Y sama dengan 3. Nah, kita gambar dulu sketsa grafiknya dengan cara mendaftar membuat tabel ya. Kemudian kita masukkan X-nya satu persatu, kita ganti X-nya -1, nanti kita peroleh Y-nya sama dengan 1, substitusi ke sini, kemudian 0, Y-nya 0, ketika X-nya sama dengan 1, Y-nya 1, dan ketika X-nya sama dengan 3, hasilnya 9. Nah, kemudian titik-titik ini kita gambarkan dalam sebuah kurva dan kita peroleh ada kedua kemungkinan gambar ya, teman-teman. Nah, di sini ada yang di sebelah kiri sumbu Y dan yang sebelah kanan itu luas daerah yang diarsir berada di sebelah kanan sumbu Y. Ya, ada dua kemungkinan. Kenapa? Karena ketika saya mengubah si Y sama dengan X kuadrat, kan ini saya ubah dulu ya menjadi plus minus akar Y sama dengan X. Kenapa di sini jadi akar? Karena yang di sebelah kanan itu kita cari X-nya saja ya. Kita akan mencari F dalam kurung Y. Nah, maka X sama dengan plus minus akar Y. Nah, karena di sini ada dua kemungkinan ya, saya mencoba di sini menghitung dengan mengambil contoh yang gambar luas sebelah kiri. Nah, karena ini hasilnya di sini adalah plus minus dan yang saya ambil adalah luas yang di sebelah kiri, maka saya akan mengambil F dalam kurung Y-nya adalah yang min akar Y ya. Nah, karena yang kita tentukan luasnya berada di sebelah kiri sumbu Y, maka di sini saya beri tanda minus ya. Luas sama dengan minus integral tentu F dalam kurung Y dy untuk Y sama dengan C sampai Y sama dengan D. Nah, kemudian yang F dalam kurung Y sama seperti yang telah saya katakan sebelumnya, saya mengambil yang negatif ya. Yang negatif akar Y dy ya. Kemudian kita ubah terlebih dahulu ya. Di sini minus ketemu minus akan menjadi positif. Nah, yang dalam akar ini saya ubah ke pangkat sehingga menjadi Y pangkat setengah. Nah, ketika ini menjadi positif, luasnya ini akan sama hasilnya dengan luas daerah yang sebelah kanan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau menggambar sesuai dengan yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan, nanti luasnya akan sama saja. Kalau misalkan teman-teman menggunakan gambar yang sebelah kiri, berarti diberi tanda negatif. Kemudian F dalam kurung Y-nya kita pilih yang negatif akar Y. Nah, ketika kita kalikan minus ketemu minus akan menghasilkan positif. Nah, positif ini adalah luas yang kemungkinan sebelah kanan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sama saja luas yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan ya. Oke, selanjutnya kita hitung. Seperti biasa, ini kita integralkan. Pangkat jumlahkan dengan 1. Kemudian penyebut kita jumlahkan dengan 1 juga. Sehingga kita peroleh di sini pangkatnya menjadi
3/2, kemudian ini 1 dibagi 3/2 menjadi 2/3. Kemudian kita tulis lagi batas atas dan batas bawahnya. Kemudian seperti biasa kita substitusi. Yang pertama batas atas terlebih dahulu, yang ada Y-nya kita ganti dengan 3, lalu kita substitusi batas bawah, Y-nya kita ganti dengan 1. Nah, di sini saya ubah pangkat ini menjadi bentuk akar, ya, 3-nya di dalam akar. Kemudian karena ini per 2, jadi tidak perlu ditulis di sini. Ini artinya ada akar 2 di sini. Kemudian ini juga saya ubah ke bentuk A. Nah, kita peroleh yang ini kan pangkat 3 itu 27. Sedangkan akar 27 itu tidak bisa kita akarkan begitu saja. Nah, maka kita bisa mensiasatinya dengan memecah si 27 ini menjadi perkalian yang mana salah satu angkanya bisa kita keluarkan dari akarnya. Nah, 27 itu adalah 9 kali 3, maka angka 9 itu bisa keluar dari akar menjadi 3, kemudian sisa yang di dalam akar adalah 3, sehingga akar 3 pangkat 3 itu bisa kita tulis 3 akar 3. Kemudian di sini akar 1 pangkat 3 hasilnya tetap 1. Kemudian kita buka kurung, ya, 2/3 kali 3 akar 3 hasilnya 2 akar 3, kemudian 2/3 kalikan dengan min 1 hasilnya min 2/3. Nah, maka luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 2 sumbu Y dan garis-garis Y sama dengan 1 dan Y sama dengan 3 adalah 2 akar 3 min 2/3 satuan luas. Nah, ini bisa kita lihat ya, angka yang di depan itu 2 akar 3 itu angkanya lebih besar daripada yang sebelah kanan 2/3. Maka sudah pasti luas daerah ini baik yang kanan atau kiri hasilnya positif. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian bisa hubungi saya melalui WA seperti biasa atau melalui email atau melalui Instagram. Jika saya bisa membalas, saya akan membalas pertanyaan kamu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. See you!